berguna bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu hukum ingin memaparkan tugas proyek kami yang bertemakan sampah musuh bersama dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ramadan SHMH. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Ririn Syahaan dengan NIM 3243111036. Halo, perkenalkan nama saya Tri Komalasari Simatupang dengan NIM 3243111055. Perkenalkan, nama saya Olivia Sulmari Kepakpahan dengan NIM 3243111012. Perkenalkan, nama saya Elsa Sinara dengan NIM 3241111011. Halo, perkenalkan, nama saya Nara Valika Kini dengan NIM 3241111017. Halo, perkenalkan nama saya Sophia dengan NIM 3241111045. Nama saya Dovi Suamrau dengan nomor NIM 324501110001. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Plastik jadi Ironis, kondisi sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia. Sampah bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dan sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua dunia dengan persentase sebesar 1,8 juta ton sampah yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Dengan sebuah langkah sederhana, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam kesehatan lingkungan kita. Melindungi lingkungan bukanlah tanggung jawab satu orang, tetapi sebuah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Memulai dari lingkungan sekitar kita dapat menciptakan perubahan yang positif bagi generasi masa depan. Mari berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama. Mulailah hari ini, jadilah bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih sehat. Kondisi penumpukan sampah dapat digolongkan dalam peristiwa hukum,
di mana peristiwa hukum adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu perubahan dalam keadaan hukum seseorang atau sekelompok orang. Peristiwa hukum dapat terjadi karena tindakan manusia. Dengan kata lain, peristiwa hukum adalah setiap kejadian yang oleh hukum diakui dan memiliki dampak yang mempengaruhi status hukum atau hubungan antara pihak yang terlibat. Kejadian ini juga digolongkan dalam hukum publik, di mana hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta hubungan antara negara dengan negara lain. Hukum ini mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Membuang sampah sembarangan masuk dalam ranah hukum publik karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu karena berdampak luas. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada masyarakat secara luas, seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan kerusakan estetika adalah beberapa dampak yang merugikan banyak orang. Yang kedua itu mencakup kepentingan umum. Kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat adalah kepentingan umum yang harus dilindungi. Hukum publik hadir untuk mengatur perilaku warga negara demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, aturan yang jelas. Undang-undang telah mengatur larangan membuang sampah sembarangan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi, baik administratif maupun pidana. Singkatnya, membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang melanggar kepentingan umum dan berpotensi merugikan banyak orang. Sembarangan sudah tertera hukumannya, dan ada beberapa faktor penyebab pembuangan sampah sembarangan. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua, kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Yang ketiga, fasilitas pembuangan yang kurang memadai. Dan keempat, penyebab budaya. Dan kelima, penyebab sosial ekonomi. Nah, untuk mengatasi perilaku membuang sampah sembarangan ini perlu dilakukan beberapa upaya-upaya. Contohnya yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Contohnya seperti melakukan kampanye edukasi. Nah, dalam kampanye ini ditekankan bahwa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik itu dari media sosial, baliho, ataupun edukasi di sekolah atau komunitas. Yang kedua, penyediaan fasilitas pembuangan sampah. Tempat sampah disediakan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, serta jelas terpisah tempat sampah untuk sampah organik maupun sampah anorganik. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Barang siapa yang ketahuan membuang sampah secara sembarangan, dikenakan sanksi berupa denda ataupun kerja sosial. Namun, penegakan hukum harus dengan adil dan konsisten agar masyarakat merasa ada jera. Yang keempat, mengaktifkan partisipasi masyarakat, seperti diberlakukan gotong royong yang melibatkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar dan menjaga kebersihan. Hal ini dapat membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Di tengah meningkatnya dampak sampah terhadap lingkungan, kita juga dapat mengambil langkah nyata untuk menjaga bumi. Salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Adapun pengertian reduce adalah prinsip pengelolaan sampah yang berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan hidup dan terhindar dari kerusakan. Beberapa cara penerapannya ialah: yang pertama, membawa tempat minum dan makan sendiri saat bepergian. Yang kedua, menggunakan kantong belanja yang bisa berkali-kali digunakan. Yang ketiga, memilih produk yang awet dan tahan lama. Yang keempat, menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Reuse ialah kegiatan menggunakan kembali barang-barang yang sudah terpakai untuk fungsi yang sama atau berbeda. Cara penerapannya yaitu: yang pertama, menggunakan kertas bolak-balik untuk buku catatan.
Yang kedua, menggunakan kertas bekas sebagai amplop atau pembungkus. Yang ketiga, menggunakan kain atau serbet dibandingkan tisu. Yang keempat, menggunakan baterai yang dapat dicas dibandingkan baterai sekali pakai. Yang kelima, menggunakan pakaian lama sebagai kain pembersih. Keenam, menggunakan cangkir bekas untuk pot tanaman. Yang ketujuh, menggunakan kaleng bekas cat untuk hiasan rumah. Dan yang kedelapan, menggunakan tong bekas sebagai tempat sampah. Dan yang terakhir ialah recycle. Recycle ialah proses mengolah kembali bahan bekas menjadi bahan baku yang bisa digunakan kembali. Contohnya yaitu yang pertama, mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. Yang kedua, mendaur ulang plastik bekas menjadi serat plastik untuk membuat tas atau baju. Yang ketiga, mendaur ulang logam bekas menjadi alat masak atau alat tulis. Yang keempat, mendaur ulang kaca bekas menjadi bahan bangunan atau bahan dasar pembuatan kaca baru. Yang kelima, mengolah sampah organik menjadi kompos. Undang yang mengatur tentang pembuangan sampah secara sembarangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang dilarang membuang sampah di tempat yang tidak ditentukan, seperti sungai, saluran air, jalan, taman, dan tempat umum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengelola sampah rumah tangga dengan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan dengan penanganan dan pengurangan sampah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan, yang dimana undang-undang ini mengatur, mencegah dan mengatasi kerusakan serta pencemaran. Penggalian dan pencemaran lingkungan dilakukan melalui penanggulangan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, setiap orang wajib memelihara dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan ikut serta dalam penanggulangan pencemaran. Kesimpulannya adalah masalah membuang sampah sembarang adalah tantangan besar yang mempengaruhi kebersihan, kesehatan dan lingkungan hidup kita. Meskipun sudah ada berbagai upaya mengumpulkan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, perilaku membuang sampah sembarangan masih banyak ditemukan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang lebih erat dan antara memperhatikan masyarakat, pendidikan dan dunia usaha. Ada beberapa saran dari kelompok kami untuk mengurangi sampah sembarangan. Yang pertama, saran untuk pemerintah. Pemerintah harusnya menegakkan hukum yang lebih tegas. Pemerintah perlu mempercepat pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, menyediakan lebih banyak tempat sampah di ruang publik, terutama di area yang ramai, serta memudahkan akses untuk daur ulang. Kedua, ada saran bagi masyarakat. Masyarakat harusnya penting menjaga kebersihan. Setiap individu harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan tempat sampah yang disediakan. Daur ulang sampah. Masyarakat bisa lebih aktif dalam memilah sampah rumah tangga untuk didaur ulang atau dibuang dengan cara yang benar. Perlu saya tekankan. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melibatkan semua pihak. Masalah sampah adalah masalah bersama. Jadi kita membutuhkan kerjasama untuk semua pihak, baik pihak pemerintah ataupun pihak rakyat. Yang ketiga itu kesabaran dan ketekunan. Pola perubahan perilaku masyarakat itu memang sangat membutuhkan waktu yang lama, maka dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
Sabas,